Halo Sobat Pembelajar, bertemu kembali dengan saya Sonianto di guruvirtual.id. Kali ini kita akan membahas tentang struktur data. Kita simak video berikut ini. Baik Sobat Pembelajar sekalian, sebelum kita mulai pembahasan tentang struktur data, saya punya satu quote untuk teman-teman sekalian. Siapa saja yang tidak mampu bertahan dengan perihnya belajar, maka ia tidak akan mampu bertahan pada beratnya menuju kesuksesan di masa yang akan datang. Itu quote untuk hari ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua. Struktur data. Apa itu struktur data? Struktur data itu bisa kita artikan sebagai cara menyimpan, mengambil, dan menyusun data dalam sebuah storage atau penyimpanan. Dengan ini ya, dengan konsep struktur data ini kita akan lebih mudah ketika kita akan menggunakan data itu kembali atau kita ingin mengambil atau mengakses atau memperbarui data itu kembali. Ya, jadi struktur data itu adalah cara untuk menyimpan dan mendayagunakan kembali data yang ada pada storage kita atau storage komputer. Saya ilustrasikan sebagai sebuah lemari ya teman-teman sekalian. Kita lihat di sisi kiri ini ada lemari dengan tumpukan baju yang acak-acakan. Di sisi kanan ini ada lemari dengan tumpukan baju yang tersusun rapi. Teman-teman bisa bayangkan ketika kita menggunakan atau menyusun baju kita dengan konsep yang ada di sebelah kiri. Semua baju kita masukkan asal-asalan. Bayangkan teman-teman, ketika kita ingin memakai baju warna kuning, ya, atau kita ingin memakai baju seragam hari Senin misalkan. Bayangkan cara teman-teman untuk mencarinya atau mengaksesnya, harus dibolak-balik, dipisah sana, pisah sini gitu ya. Karena apa? Cara penyimpanan kita yang salah. Tidak mengklasifikasikan atau tidak menyusun sesuai dengan jenisnya. Tapi bayangkan teman-teman ketika punya lemari dengan konsep yang ada di sebelah kanan. Semuanya disusun rapi, berdasarkan jenisnya, berdasarkan warnanya, berdasarkan misalkan hari pemakaiannya, atau jenis barangnya, semuanya tersusun rapi, terkategorisasi. Maka ketika kita ingin pakai kembali nih, misalkan kita ingin pakai baju warna hijau untuk dipakai hari Rabu gitu misalkan. Itu mudah, kita tinggal tentukan di mana posisinya, di mana raknya, kemudian kita ambil. Ya, jadi lebih cepat. Nah, oleh karena itu, maka penting sekali struktur data ini kita pelajari supaya kita akan mampu menyusun data-data yang nanti akan kita gunakan ya atau kita akan masukkan ke dalam komputer, ke dalam storage, kemudian data itu akan kita daya gunakan kembali untuk keperluan yang lain. Maka prosesnya akan lebih cepat ketika kita menggunakan konsep struktur data yang benar. Nah, hari ini teman-teman, kita akan membahas tentang struktur data array, bagaimana array itu dibuat, kemudian bagaimana array itu pentingnya array, kemudian bagaimana array itu dioperasikan menggunakan bahasa pemrograman. Struktur data array. Apa sih struktur data array? Struktur data array adalah kumpulan-kumpulan variabel yang menyimpan data dengan tipe yang sama atau data yang tersusun secara linier, di mana di dalamnya terdapat elemen dengan tipe yang sama. Oke ya. Kita lihat contohnya di bagian bawah. Ini adalah contoh atau eh, gambar untuk elemen array. Kita bisa lihat ya, ini adalah array. 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah sebuah data array. Ada apa saja di dalamnya? Pertama ada elemen array. Ya, data yang ada di dalam itu adalah elemen array. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu adalah elemen array. Kemudian ada apa lagi? Ada index array. Ya, ada index array. Index array ini sebagai kategorisasi dari setiap elemen array. Nah, index array perlu teman-teman ketahui bahwa indeks array selalu dimulai dari 0. Jadi tidak dimulai dari 1. Meskipun di sini adalah kotak pertama, kotak kedua, atau elemen pertama, elemen kedua, dan seterusnya. Tetapi dalam indexing ya, indexing array, ini kita mulainya dari 0, tidak mulai dari 1. Jadi 0, indeks 0, ini indeks 1, indeks 2, dan seterusnya. Nah, apa fungsi array? Kita bisa lihat dalam ilustrasi berikut. Contohnya, misalkan kita ingin membuat string untuk merek mobil, ya string, ya, kita ingin buat string ya ini data string untuk merek mobil.
Ketika kita kita buat satu-satu seperti ini ya, kalau kita menggunakan script yang normal, kita akan membuatnya satu-satu. Mobil satu ya, variabel mobil satu kita isikan di sini Toyota. Kemudian mobil 2 kita isikan di sini Suzuki, kemudian mobil 3 kita isikan di sini Honda, dan seterusnya. Nah, konsep ini akan lebih mudah ketika kita menggunakan konsep array. Jadi susunan seperti ini ya, yang menggunakan banyak variabel, karena sebetulnya ini sama saja, semuanya kan tipenya sama ini, jenisnya sama, sama-sama merek mobil. Maka semua ini bisa kita permudah dengan membuatkan sebuah array. Misalkan kita buat variabel mobil, maka semuanya kita tinggal masukkan elemen array-nya. Toyota, Suzuki, Honda, Isuzu, dan Mitsubishi. Jadi lebih pendek dalam proses scripting atau membuat kodenya. Oke. Nah, apa saja array dalam bahasa pemrograman Python? Dalam bahasa pemrograman Python, array punya operasi yang cukup lumayan banyak. Mulai dari indeks ya, jadi menentukan indeksnya, kemudian menambahkan data, kemudian menghapus data, kemudian juga bisa mengupdate data. Gitu. Nah, kita lihat di contoh script berikut, teman-teman sekalian. Nah, saya punya empat jenis ya, 4 jenis operasi array di dalam bahasa pemrograman Python. Pertama, kita menambahkan array. Bagaimana cara menambahkan array di dalam Python? Kita bisa gunakan perintah append. Yang pertama kita bisa gunakan perintah append di sini, kemudian bisa gunakan perintah insert. Ini fungsinya sama-sama untuk menambahkan. Jadi misalnya kita contohkan ini variabelnya adalah mobil, merek mobil yang tadi Toyota, Suzuki, Honda, Isuzu, dan Mitsubishi. Kemudian kita ingin tambahkan append tanpa indeks ya. Mobil ya, ini variabel titik append, kemudian merek mobilnya. Maka ketika kita print, kita tampilkan yang muncul adalah Toyota, Suzuki, Honda, Isuzu, Mitsubishi, dan tambahan lagi sini adalah Nissan. Nah, kemudian kita juga bisa gunakan perintah insert ya, mobil titik insert, kemudian kita di sini bisa masukkan indeksnya. Indeksnya kita masukkan 3, kemudian kita masukkan merek mobilnya. Maka yang tampil nanti adalah Wuling ini akan masuk ke indeks nomor 3, Toyota, Suzuki, kemudian Honda, kemudian Wuling yang seharusnya Isuzu, tapi karena kita tambahkan sisipkan ini Wuling di indeks nomor 3, maka ini jadi Wuling. Isuzu bergeser menjadi indeks nomor 4. Nah, itu cara menambahkan array. Kemudian kita juga bisa membaca array. Membaca array kita bisa baca langsung keseluruhannya, hanya menggunakan perintah print, kemudian tampilkan variabelnya ya, baca variabelnya, kemudian masukkan tanpa masukkan indeks, maka semuanya akan muncul, semua array akan muncul. Kemudian kita juga bisa gunakan indeks ya, kita bisa misalnya kita ingin menampilkan salah satu indeks saja atau sebagiannya, kita bisa print kemudian mobil, kemudian masukkan indeksnya. Kita masukkan indeks 2, maka yang tampil adalah Honda, itu 0, 1, 2. Kita juga bisa gunakan subindeks ya. Subindeks ini ada parameter awal, ada parameter akhir. Oke. Print mobil, kemudian parameter awal kita masukkan indeks 1, ya, kemudian koma, kemudian indeks 3. Nah, uniknya di sini adalah indeks terakhir itu tidak ditampilkan, tetapi dikurangi 1. Jadi kalau kita masukkan indeks 1 di sini, kemudian yang awal adalah 1, yang terakhir adalah 3, maka nanti yang terbaca ketika kita print, yang terbaca adalah indeks 1 dan indeks 2, Suzuki dan Honda. Sementara indeks ketiga Isuzu ini tidak tampil. Jadi yang indeks akhir ini dikurangi 1. Itu cara membaca array menggunakan subindeks. Kemudian menghapus array kita bisa gunakan pop, bisa gunakan del, kemudian bisa gunakan remove. Caranya sama sebenarnya, sederhana, sama seperti umum membaca array, menambahkan array ya. Kita hanya perlu menuliskan variabelnya, kemudian kita masukkan fungsi yang mau kita gunakan, fungsi operasinya. Kalau menghapus kita bisa gunakan pop ya, berarti mobil titik pop, kemudian tentukan indeksnya, kemudian gunakan del juga bisa, del, kemudian spesi mobil, kemudian tentukan indeksnya, kemudian remove mobil, titik remove, kemudian kita masukkan string sini merek elemen array-nya. Maka nanti otomatis elemen array yang mau kita hapus nanti akan terhapus.
Nah, selain menambahkan, membaca, dan menghapus, kita juga bisa mengupdate dan menghitung array. Nah, update kita bisa langsung saja dari misalkan ini variabelnya, variabel, kemudian ini elemen arraynya. Kita masukkan saja di variabelnya, kemudian kita masukkan indeksnya, kemudian kita tambahkan elemen arraynya. Di sini kita tambahkan Ferrari, print mobil, maka nanti Toyota, Suzuki, Ferrari, karena disisipkan di indeks nomor 2, Toyota, Suzuki, kemudian menjadi Ferrari. Nah, berikutnya ini menghitung panjang array. Kita bisa gunakan len, jadi panjang ya sama dengan len mobil. Kemudian kita print variabel panjang, kita deklarasikan di sini ya, len mobil. Mobil ini adalah variabel dari arraynya, variabel arraynya. Len mobil, maka nanti akan dihitung di 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini akan muncul panjang arraynya berapa sih? Ada 5, ada 10, ada seterusnya berikutnya. Oke, teman. Baik, sobat pembelajar sekalian, tadi kita sudah bahas tentang struktur data. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video virtual.id berikutnya.